Saudara, ada dua hal yang saya cermati muncul dari reshuffle alias perombakan kabinet kali ini pada Juni 2022. Yang pertama adalah soal ibu kota negara. Ada nama mantan Panglima TNI, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Hadi secara tegas dikatakan akan memberesi masalah sertifikat tanah ibu kota negara. Yang ketiga adalah terkait dengan tanah di IKN yang seperti disampaikan tadi, itu akan kita segera selesaikan. Insya Allah dengan sinergi nantinya saya akan bekerja sama dengan instansi terkait. Ada pula nama Afrian Syah Nur, saudara. Afrian Syah Nur adalah orang kepercayaan Yusril Iza Mahendra. Dan kita tahu bahwa Yusril Iza Mahendra belakangan ini dekat dengan Presiden Jokowi untuk salah satunya memberesi permasalahan hukum di ibu kota negara. Yang ketiga adalah Wakil Menteri Raja Juli Antoni yang menjadi sosok menarik, saudara. Meski secara dukungan parlemen nihil karena tidak memiliki kursi di DPR, tapi PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dikenal militan di kalangan anak muda dan juga media sosial. Apapun ini, penting untuk keduanya, politik dan proyek ibu kota negara. Yang kedua, saudara, adalah soal pemilihan presiden, Pilpres. Penunjukan Partai Amanat Nasional dalam reshuffle kabinet kali ini mengundang sebuah kesimpulan. Penunjukan PAN di koalisi semakin mengukuhkan bahwa Presiden Jokowi memperkuat pengaruhnya di Pilpres 2024. Kenapa? Karena sejatinya untuk parlemen tambahan PAN tidak berarti apa-apa. Layaknya menggarami air laut karena jumlah kursi pendukung pemerintah di DPR sebelum PAN bergabung sudah dikuasai 3/4-nya atau sekitar 75%. Saat ini posisinya menjadi 80% lebih. Yang kedua, saudara, ada yang menarik. Bila kita masuk lebih dalam, PAN adalah satu-satunya partai koalisi Indonesia Bersatu, KIB, yang belum masuk kabinet. KIB dibentuk bulan lalu, dan kini Presiden Jokowi memasukkan satu ketua umum KIB ke dalam kabinetnya. Meski secara politik tidak akan berarti apa-apa. Ketiga ketua umum koalisi Indonesia Bersatu sudah masuk lengkap di kabinet Presiden Jokowi. Ada Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Ada Ketua Umum P3, Soeharto Mono Arfa. Dan ada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Dari sini, saudara, muncul benarkah KIB adalah koalisi bentukan Jokowi untuk menjadi sekoci bagi Ganjar Pranowo? Pertanyaan yang perlu dikupas lebih dalam. Tapi setidaknya, Presiden Jokowi sempat mengakui bahwa dirinya menjadi anak nakal dari sang ibu, Megawati Soekarno Putri. Anak tuh kadang ada yang bandel, ada yang nakal. Ya kan biasa, saya bilang tadi wajar. Jangan ditarik ke mana-mana. Lalu saya sempat mewawancarai eksklusif Ganjar Pranowo terkait dengan hal ini, di mana Presiden Jokowi rela untuk disebut anak nakal. Apakah benar untuk memuluskan jalan dari seorang Ganjar Pranowo? Banyak yang kemudian memperkirakan, termasuk saya, Pak Jokowi rela disebut anak nakal di PDI Perjuangan karena hendak memberikan jalan pada calon penerusnya, yakni Ganjar Pranowo. Boleh nggak diterjemahkan seperti itu? Enggak. Nakalnya di mana Pak Jokowi? Pak Jokowi sendiri yang bilang loh, kalau ada anak nakal wajar. Iya, Pak Jokowi kan nggak menyebutkan nakalnya yang mana. Tapi kalau ada anak nakal wajar. Dijewer ibunya, iya. Saya dijewer Bu Mega sering. Iya, waktu itu dimana, robnya diberesin. Ya, jadi ada banyak perintah-perintah, pesan-pesan yang disampaikan kepada kita. Dan ketika kita menjalankan tidak baik, ya ibu menjewer anaknya biasa. Kenapa ibu menjewer anaknya dalam hari ini adalah Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi ingin memberikan jalan bagi Mas Ganjar untuk, saya nggak bilang 2024 ya, untuk jalan ke depan. Entah untuk apa itu. Emang iya? Tapi salah. Salah. Saya kira tidak ada yang bisa menginterpretasikan dengan benar. Karena apa? Statement yang mana coba? Nggak ada. Itu. Artinya tidak benar, tidak salah, tapi tidak dibantah. Artinya dalam konteks menjelang politik, semua statement-statement bisa diinterpretasikan apapun. Tapi Mas Ganjar tidak merasa sosok yang tidak dikehendaki di PDI Perjuangan. Sementara ini? Enggak merasa dibuang. Ibu juga. Itu biasa dan pengalaman ibu itu banyak ya. Mega Prabowo, Mega Hasim ya, terus kemudian
pada saat Pak Jokowi kemudian direkomendasi, prosesnya sangat dinamis. Dan Ibu itu dengan pengalaman politiknya, saya kira refleks-refleks politiknya itu sudah luar biasa lah. Dan saya akan kembali mengupas terkait agenda rahasia di balik reshuffle ala Jokowi. Eksklusif di Aiman.